Bapak Ibu saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, Shalom. Kita jumpa lagi dalam renungan harian, di mana hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Engkau terus menjaga kami. Allah yang maha murah, kami datang memohon hikmat daripada-Mu untuk membaca dan merenungkan firman. Biar kami dimampukan untuk merenungkan firman-Mu dengan baik. Roh Kudus, jauhkan kami dari segala pikiran yang sia-sia. Arahkan hati dan pikiran untuk memahami kehendak-Mu, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 31. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian firman yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Amin. Saudara yang kekasih, kita berada dalam tema tinggallah dan lakukanlah apa yang kuperintahkan. Sebagai seorang orang tua, tentu kita tak lupa memberikan pesan kepada anak jika hendak meninggalkan rumah. Misalnya saudara, jangan lupa ya mematikan kompor.
Jangan lupa mematikan setrika. Jangan lupa mengunci pintu sebelum tidur. Saudara, pada dasarnya hal itu bukanlah pekerjaan yang sulit. Namun hal itu sangat penting untuk disampaikan sebelum pergi, sehingga anak-anak ingat apa yang harus mereka lakukan saat orang tuanya meninggalkan rumah. Saudara yang kekasih, menyampaikan pesan dan apa yang harus dilakukan juga pernah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa Ia tidak pergi untuk meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi Yesus pergi untuk datang kembali. Penekanan ini merupakan sebuah kepastian dari Yesus kepada murid-muridnya bahwa sekalipun Ia pergi, namun akan ada penolong yang akan menyertai murid-muridnya. Karena itu para murid tidak perlu khawatir. Yang penting mereka tetap mengasihi Kristus dengan cara menuruti segala perintah-Nya. Kekasih-kekasih Kristus, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk melakukan kehendak-Nya dengan cara saling mengasihi. Sebagaimana pesan Yesus kepada murid-muridnya, Yesus mengajak kita untuk tinggal dalam dunia ini, mengerjakan perintah-perintah-Nya untuk memperkuat hidup bersama, sambil menyatakan kasih yang benar kepada sesama, karena Yesus telah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, saudara, marilah kita hidup rendah hati seorang dengan yang lain, sambil melakukan apa yang Yesus kehendaki dengan cara hidup dalam kasih Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami belajar, tinggal, dan melakukan perintah Tuhan. Biar firman-Mu mengambil bagian dalam hidup kami. Keluarga kami serahkan dalam kasih-Mu. Tiliklah anak-Mu dalam pertumbuhan. Tuhan berkati agar terus bertumbuh dengan baik. Anak-anak-Mu dalam pendidikan, Tuhan berkati agar menuntut ilmu dengan serius. Yang dalam pekerjaan, Tuhan tolong untuk bekerja dengan baik. Atau yang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan agar mendapatkan pekerjaan yang diharapkan. Kasih-Mu kiranya bersama dengan kami semua, agar kami hidup dengan penuh sukacita. Dan pemerintah kami Tuhan berkati agar terus memerintah dengan adil, bijaksana. Juga Engkau berkati setiap rencana-rencana kami agar berjalan sesuai dengan maksud-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan teruslah Engkau menjadi gembala yang agung dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Haleluya. Salam sehat.